Anak usia 15 tahun juga, perempuan, dia itu bikin WA story tentang gantungan tali biru katanya gitu kan. Terus habis itu teman-temannya cek, oh ya ternyata dia bunuh diri dengan menggunakan apa yang sudah dia posting itu. Mereka hidup itu kayak gini-gini aja gitu kan, hidup aku itu kayak nggak berarti gitu. Padahal sebetulnya tanpa dia sadari, lingkungan di sekitarnya itu merasa terbantu atau merasa bahagia dengan kehadiran dia. Batasan-batasan diri mereka sebenarnya mereka yang mampu seperti apa, yang tidak mampu seperti apa. Ya sudah, fokus aja ke yang mereka mampu itu apa. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia dalam program Teman Nia yang tentunya akan hadir hanya di Aris Merdeka Official. Nah sahabat anak Indonesia, kali ini kita akan bahas satu topik yang sebetulnya akhir-akhir ini juga lagi ramai, terus juga kasusnya lagi banyak, terutama di kalangan pelajar di sekitar kita atau di lingkungan kita. Nah di sebelah saya sudah ada satu narasumber, seorang psikolog klinis. Perkenalkan, dia adalah Novi. Hai Nov. Halo, apa kabar Nia? Baik, apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan diri ke temannya di luar sana? Halo teman Nia, nama saya Yuliananda Novianti. Biasanya kalau misalnya di rumah sakit saya suka dipanggilnya dengan Dokter Nanda, Bu Nanda. Tapi kalau misalnya dengan teman-teman saya dipanggilnya Novi. Salam kenal. Oke. Nov, berarti sekarang berprakteknya di mana? Sekarang praktek di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Praktek di salah satu, kesibukannya praktek aja ya sehari-hari? Yap, betul. Praktek di rumah sakit iya, praktek online iya, praktek di rumah juga iya. Banyak banget ya. Jadi full time 24 Full jam time praktek. jadi, ya betul, jadi psikolog klinis. Ya, jadi psikolog klinis. Suka dukanya jadi psikolog klinis, apalagi di zaman yang serba era digital, terus juga habis pandemi kemarin, apa sih? Wah, banyak banget dari terutama dari aku itu suka dapat kasus dari anak-anak kan. Anak-anak tuh adaptasinya dari yang katanya dia memang beberapa tahun 2 tahun ini itu di rumah, terus habis itu tiba-tiba dia di sekolah gitu. Akhirnya jadi yang sebelumnya itu dia memang anaknya ekstrovert gitu ya, suka berteman, suka bercerita gitu. Terus habis itu pandemi dia beradaptasi menjadi pribadi yang lain. Sekarang tiba-tiba masuk ke sekolah lagi, offline lagi, ketemu sama teman-teman, dia udah berubah jadi pribadi yang berbeda. Dan menurut dia itu udah merasa nggak nyaman dan akhirnya dia datang ke psikolog. Biasanya sih seperti itu. Jadi karena adaptasi yang begitu cepat, 2 tahun mungkin menurut kita adalah waktu yang sebentar gitu ya, tapi buat anak-anak ternyata itu butuh waktu juga. Itu udah waktu yang cukup lama untuk mereka bisa belajar, untuk mereka bisa beradaptasi. Terkait dengan kesehatan mental nih, kan kita mau bahas tapi lebih spesifik ke pelajarnya. Bagaimana kalau dari Novi sendiri melihat anak-anak pelajar zaman sekarang? Oh, anak-anak pelajar zaman sekarang itu sebetulnya mereka itu dari tingkatan pendidikannya aja atau kurikulumnya aja itu udah berbeda dengan zamannya kita waktu pas masih sekolah gitu ya. Zaman kita masih sekolah itu SD masih 1 tambah 1, terus habis itu ada angka 1, 2, 3 dibaca berapa gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kadang kompetensinya itu udah jauh lebih dari itu gitu. Kadang hitungannya juga jauh lebih kompleks, yang diajarin apa, yang dikasih soal juga apa gitu. Jadi mereka itu dituntut untuk bisa lebih berkreatif, lebih bisa aplikatif dalam teori yang sudah mereka dapatkan. Itu sih yang aku dapat. Jadi mereka itu dituntut untuk lebih aplikatif. Jadi apa yang diajarkan dengan apa yang dituntut atau apa yang disuruh di sekolah itu kadang suka berbeda. Itu untuk mereka itu lebih aplikatif. Mungkin positifnya mereka anak-anak sekolah zaman sekarang itu memang mereka itu lebih open mind, karena mereka kan contohnya seperti ini, tapi
kita dapat soalnya seperti apa gitu. Jadi mereka itu lebih dipaksa untuk berpikir itu lebih luas daripada kita zaman dulu gitu. Kita diajarinnya apa, dapat soalnya apa gitu sih. Jadi lebih melek juga ya. Betul. Pikirannya lebih terbuka. Jadi sebetulnya juga orang tua harus bisa mengikuti juga perkembangan zaman sekarang ya. Betul. Apalagi kan untuk sumber mereka belajar itu juga bisa dari mana-mana gitu. Kalau kita dulu apa sih nih ya, kalau misalnya kita belajar les, bimbel gitu kan, lagi-lagi guru menjelaskan ke anak gitu kan. Tapi kalau misal anak-anak sekarang bagaimana gitu kan, kadang guru itu cuma ngasih tahu intinya apa, terus habis itu anak-anak suruh belajar sendiri, dapat apa yang mereka pelajari, seperti itu. Nah ini kemarin sebetulnya sempat viral, rame banget di Twitter. Ada jadi tweet seorang pelajar atau mahasiswa yang merasa tertekan kan karena tugas-tugas dan merasa perlu untuk healing selama 1 semester, misalnya 6 bulan dulu gitu. Nah kalau tanggapanmu sendiri gimana mengenai ini? Sebenarnya kalau misalnya soal healing itu nggak cuman buat anak-anak aja sih. Kita sebagai orang dewasa juga sebetulnya perlu. Apa sih sebetulnya healing itu? Healing itu bukan berarti kita itu harus pergi ke suatu tempat gitu. Itu healing ya? Ya nggak juga gitu. Sebenarnya makna healing itu adalah caranya kita itu untuk relaksasi. Relaksasinya setiap orang itu pasti berbeda-beda gitu, apalagi dengan anak gitu. Anak itu sebetulnya bukan berarti kita itu harus ngajak healing dengan cara bepergian, tidak gitu. Tapi kan maksudnya di sini pola pikir anak itu belum seabstrak kita gitu kan. Pola pikirnya anak itu masih lurus, masih terstruktur sekali gitu. Jadi kita itu kita mengajarkan mereka bagaimana untuk bisa lebih menenangkan diri mereka sendiri, yaitu dengan apa? Ya mungkin dengan mengajak mereka ke suatu tempat yang baru gitu loh. Itu untuk mengajarkan mereka kayak udah yang sebelumnya kalau misal di rumah cuman buat nonton atau main game gitu, itu kan lingkungannya cuman situ-situ doang gitu. Bisa aja dia masih inget sama PR-nya dia, tugasnya dia, atau tekanan-tekanan yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya pada saat di tempat lain gitu, atau berlibur di suatu tempat yang berbeda gitu, itu kan membuat anak itu punya rasa yang baru, punya mungkin belajar hal yang baru. Oh ternyata di tempat ini tuh ada yang seperti ini ya. Oh ternyata di sini itu ada yang seperti ini ya gitu kan. Jadi kan mereka kan punya wawasan baru, itu yang membuat mereka itu bisa lebih tenang, dan akhirnya kita bisa memberikan intervensi atau pembelajaran hal yang baru, kayak apa sih maknanya kita itu buat pergi-pergi, dan apa sih hasil atau yang mereka rasakan setelah pergi itu gitu sih caranya. Maksudnya itu. Jadi nggak perlu juga sebetulnya dengan harus libur dulu 1 semester atau 6 bulan itu ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya emang proses healing itu tadi kan maksudnya proses belajar ya. Maka itu juga perlu orang tua untuk bisa bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana untuk mengajarkannya gitu. Ya oke, mungkin kalau misalnya kita nih di Jakarta gitu, kita cuman ke Bogor gitu. Ya elah cuman Jakarta Bogor berapa jam sih gitu. Tapi kan dari cara nanti pembawaan orang tuanya, cara penyampaian orang tuanya, itu kan yang membuat anak itu jadi lebih bisa membuat insight baru atau pemahaman baru yang akhirnya nanti bisa menenangkan dia atau relaksasi tadi. Jadi bimbingan orang tua juga penting dalam proses anak itu meskipun sudah kuliah. Jangan sampai kalau misalnya anaknya udah kuliah tiba-tiba dilepas gitu aja ya kan. Betul. Nah beberapa waktu lalu kita bahkan sempat dengar kalau ada pelajar yang bunuh diri ini. Jadi kayak pelajar SMK, SMP, bahkan ada anak SD. Kalau menurut Novi sendiri gimana, terus ngikutin gak sih kasus tentang banyaknya pelajar-pelajar kita yang bunuh diri? Iya, kalau misalnya dari pencegahan bunuh diri di Indonesia, memang sih di internasional dulu, pencegahan Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Internasional itu katanya Indonesia itu di peringkat 15 terbawah. Jadi itu masih ringan, masih aman masih aman. Itu tapi tahun 2019. Cuman katanya pencegahan bunuh diri di Indonesia, sebetulnya data yang terlaporkan dengan apa yang terjadi itu sebenarnya 4 kali lebih parah dengan apa yang terjadi gitu. Jadi belum yang terlaporkan itu segitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Masih banyak hal yang tertutupi yang lain-lainnya gitu, karena ada banyak alasan gitu. Jadi sebetulnya ya memang banyak kasusnya anak-anak dengan
kasus bunuh diri ini tadi. Balik lagi, kenapa sih kok anak-anak, tapi sih di sini kayaknya lebih banyak anak usia remaja ya nih ya, 11 tahun sampai 15 tahun gitu. Kenapa sih mereka itu punya pemikiran seperti itu? Ada banyak hal. Biasanya kan dari tahapan perkembangannya, kalau misalnya di mana anak remaja itu mereka itu mencari jati diri. Mereka itu siapa sih gitu. Bagi kita orang tua merasa bahwa anak-anak usia 11 sampai 15 tahun itu kayak ya itu masih tetap anak gitu, butuh butuh arahan, butuh dukungan bagi kita. Tapi kan bagi anak itu kayak ngerasa kayak aku udah besar gitu, aku udah bisa sendiri gitu. Padahal sebetulnya ya oke, mungkin dia memang butuh sendiri gitu. Kita butuh memberi kepercayaan dia untuk melakukan sendiri gitu. Tapi bukan berarti kita melepaskan gitu aja gitu. Nah itu jadi masalah, salah satunya itu udah ditekan gitu. Jadi dianya pengen apa, orang tuanya berpikir seperti apa gitu. Dia neken tuh, dia repress, dia merasa kayak kesel doang gitu. Terus belum lagi ada masalah tentang bully yang akhirnya dia di sekolah gitu. Udahlah di rumahnya dia merasa tidak nyaman gitu ya karena tadi. Terus di sekolahnya dia juga masalahnya ada sama temen gitu. Belum lagi dia nanti ada sama pacar gitu, kalau dia punya pacar. Terus ada masalah gitu. Dan akhirnya mereka itu kayak gak bisa tuh udah capek duluan gitu. Belum lagi tuntutan sekolah gitu. Orang tua udahlah banyak pengen merasa bahwa itu masih anak-anak, tapi satu sisi orang tua juga menuntut lebih yang kadang anak itu ngerasa kayak aku tuh nggak mampu loh gitu. Jadi kadang mereka itu suka banyak masalah yang kadang mereka sendiri juga sebenarnya nggak tahu, dan masalah-masalah itu yang kadang di-repress. Jadi ada juga kasusnya yang sampai cuman nggak dibolehin pinjem HP mamanya, akhirnya dia bisa bunuh diri padahal dia udah usia 15 tahun. Ya itu karena itu gitu, karena mungkin ada banyak hal yang dia repress, ada banyak masalah yang kita juga nggak tahu itu apa gitu. Akhirnya dia sudah tidak bisa menahannya lagi, dan dia menurut dia jalan seperti itu adalah jalan yang terbaik, padahal sebetulnya tidak gitu. Jadi sebetulnya itu tuh langkah karena emosinya dia aja gitu. Jadi mereka para remaja juga yang perlu diperhatikan sama orang tua itu adalah caranya untuk bisa lebih belajar untuk bisa mengontrol emosinya mereka gitu. Karena kan tadi emosinya remaja merasa bahwa dirinya dia itu mampu, terus dia lagi tinggi-tingginya semangatnya gitu kan, itu perlu diarahkan gitu dan perlu banyak dukungan. Menurut Novi sendiri apa sih yang mendorong hal-hal itu terjadi dari kalangan pelajar? Banyak hal yang membuat mereka itu melakukan hal bunuh diri gitu, atau kasusnya seperti bullying gitu kan. Mereka ada kasusnya anak umur 11 tahun dibully karena gak punya ayah gitu. Mungkin bagi teman-temannya atau bagi kita orang dewasa yang kita sudah kehilangan orang tua itu adalah hal yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kan kita nggak tahu sebetulnya apa yang memang diinginkan oleh si anak ini. Dan akhirnya terus didorong dengan lingkungan lukanya itu terus didorong dengan lingkungan di sekitarnya. Itu yang membuat mereka itu jadi nggak nyaman gitu. Pada saat mereka merasa tidak nyaman, tapi mereka menceritakan ke orang dan orang itu juga belum mengerti dengan perasaannya dia, ya udah dia akhirnya jadi kayak kesel sendiri. Dia nggak bisa mengontrol emosinya dia, dan terjadilah hal itu. Gitu. Jadi ada banyak faktor, antara dirinya dia sendiri juga, terus lingkungan sekitarnya itu juga menjadi trigger atau penguat dia untuk melakukan bunuh diri gitu kan. Biasanya juga mereka yang melakukan bunuh diri, sampai kita dewasa sekalipun, biasanya mereka yang melakukan bunuh diri itu memang kebanyakan mereka yang tertutup gitu, ya kan? Kenapa mereka yang tertutup? Karena mereka itu sulit juga untuk bisa mengungkapkan perasaannya mereka gitu. Mereka juga sulit. Kenapa mereka bisa tertutup? Mereka itu mungkin tidak terbiasa untuk mengungkapkan apa keinginannya mereka atau apa yang mereka rasakan gitu. Mereka juga mereka sendiri juga bingung sebetulnya apa sih yang mereka rasakan gitu. Pada saat mau cerita, sebetulnya mana sih yang
duluan yang diceritakan atau yang mana sih yang paling membuat dia itu paling mengganggu gitu. Itu kadang kan butuh bantuan gitu. Butuh bantuan orang dewasa iya, atau butuh bantuan profesional juga mungkin iya gitu. Nah, kalau menurut Novi sendiri, tekanannya pelajar zaman dulu sama sekarang itu sebetulnya apakah memang lebih berat yang zaman sekarang? Jadi makanya banyak kasus kekerasan bahkan sampai bunuh diri itu terjadi. Ada nggak sih perbedaannya? Sebenarnya kalau misal menurut aku pribadi ya, kayak kalau misalnya untuk tekanan itu kayaknya sama aja. Dulu juga pasti kalau misalnya Nia ceritain dengar cerita dari orang tua, itu pasti mereka juga ada lah yang namanya bully-bully gitu kan, atau ejek-ejekan gitu, itu pasti ada gitu. Cuman orang zaman dulu itu mungkin karena juga ada faktor keadaan yang membuat mereka itu kayak ada ada motivasi kayak ya udahlah gitu, kayak aku harus berhasil nih gitu. Apalagi zaman-zaman kita sebelum boomer ya, baby boomer gitu kan. Itu kan zamannya mereka itu lagi sedang giat-giatnya untuk hidup yang lebih baik gitu. Ada motivasi lain yang membuat mereka itu kayak lebih kuat gitu. Padahal sebenarnya bukan lebih kuat juga sih, tapi mereka itu pasti ada lukanya juga, cuman tidak terlihat gitu kan. Atau juga kenapa sekarang lebih bisa booming daripada dulu? Ya karena kan kita sekarang juga soal kayak media sosial. Betul media sosial itu juga gitu yang mempengaruhi. Kalau dulu mah ya kan gitu kan, untuk ngabarin aja itu butuh waktu berapa hari gitu, jadi nggak se booming sekarang gitu. Kalau misal menurut aku sih sebenarnya sama aja. Sebetulnya sama, cuma memang sekarang lebih aksesnya lebih mudah ngapa-ngapain gitu ya. Betul. Dari segi apapun jadi mudah, tapi juga itu juga jadi berbahaya nggak sih? Karena beberapa kasus juga ada yang misalnya bunuh diri atau bahkan membunuh dengan live di media sosial. Ya, ada juga katanya anak usia 15 tahun juga, perempuan, dia itu bikin WA story tentang gantungan tali biru katanya gitu kan. Terus habis itu teman-temannya cek, oh ya ternyata dia bunuh diri dengan menggunakan apa yang sudah dia posting itu gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi bunuh diri itu juga sebetulnya ada banyak faktor juga kan gitu. Ada memang dia itu memang dia sudah tidak tahan gitu ya, udah sering dipendam, terus habis itu akhirnya dia punya pemikiran yang seperti itu gitu. Atau ada juga yang emang cuman buat bukan cuman ya, tapi yang memang mencari perhatian gitu. Jadi emang ada banyak faktor pencetusnya. Jadi itu salah satu faktor internal yang mungkin mereka akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Biasanya butuh waktu berapa lama ya? Kalau misalnya kasus bunuh diri sih untuk ke aku sendiri masih belum pernah. Cuman kalau misalnya untuk proses sampai dia bunuh diri itu pasti dia melewati banyak proses gitu. Nggak mungkin yang cuman dapat apa terus langsung dia mikir bunuh diri, itu nggak mungkin. Pasti ada banyak faktor lain yang membuat dia itu akhirnya bisa seperti itu gitu. Karena memang dia udah nggak tahan gitu, atau mungkin emang dari kecil dia merasa tidak nyaman gitu kan, udah dipendem dari masalah keluarga gitu. Atau mungkin dia di lingkungan sekolah atau teman-temannya yang memang kurang mendukung gitu. Terus habis itu di jenjang selanjutnya dia ketemu lagi gitu kan, dia mau keluar juga nggak bisa mungkin karena diancam atau apa gitu. Akhirnya dia merasa capek, ya udah akhirnya bunuh diri. Biasanya kan memang kalau misal mereka yang memutuskan bunuh diri karena alasannya itu kayak aku udah capek gitu. Gitu pasti karena butuh proses yang cukup panjang akhirnya mereka bisa mencetuskan untuk berpikiran seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya orang awam atau kita ngelihat kayak yalah cuman gitu doang, masa pikirannya kayak gitu kayak tadi anak yang usia 15 tahun cuman nggak dibolehin sama mamanya minjem HP mamanya, jadi dia langsung ngancem kayak aku mau bunuh diri gitu. Ya kan itu kan pasti kita nggak tahu ke belakangnya itu kayak gimana gitu. Kadang sesuatu hal yang dianggap sepele tapi belum tentu orang yang melakukan itu tuh
merasakannya, memikirkannya itu bagaimana kita itu nggak tahu gitu. Karena kan yang namanya pengalaman itu sifatnya itu emang subjektif kan gitu. Jadi emang kita nggak bisa judging. Betul. Jadi kadang-kadang dari kitanya juga perlu hati-hati dalam berbicara. Betul. Dalam berkomunikasi, terutama zaman sekarang di era digital ya. Betul. Perlu hati-hati juga nulis komen gitu kan. Betul. Kadang apa yang kita sampaikan kita nggak tahu orang lain yang nerimanya apakah sakit hati atau bahkan itu menjadi trigger. Akhirnya dia misalnya kena gangguan lah apa, misalnya jadi kepikiran ya. Betul. Memang berarti dari kitanya juga harus mulai belajar ya. Betul. Nah, kalau melihat itu tadi yang tadi Novi ceritain, faktor mana sih yang lebih berpengaruh terhadap kasus bunuh diri dari pelajar itu sendiri? Misalnya apakah faktor internal, misalnya kayak faktor lingkungan, keluarga, tuntutan hidup atau tuntutan dari akademis, atau lebih ke internal kayak faktor kemampuan mengolah stres atau kepribadiannya atau dan lain-lain? Pasti yang paling pertama itu dari kepribadiannya itu. Kalau misalnya dia memang, biasanya kan mereka yang bunuh diri berhasil dalam tanda kutip itu kan biasanya katanya memang mereka itu yang introvert gitu, karena mereka itu memang sulit untuk bisa mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Karena kadang dia mau cerita aja dia juga bingung sebenarnya mau ceritanya itu sama siapa, terus habis itu mau ceritanya dari mana itu juga kadang dia bingung gitu. Karena dia juga kayak untuk bisa mengekspresikan aja itu kadang dia juga biasanya juga dia repress gitu, dia jarang mengekspresikannya gitu, mengekspresikannya aja jarang, apalagi untuk bisa menceritakan atau mengungkapkan. Itu yang biasanya yang jadi faktor utama gitu ya. Nah terus untuk faktor-faktor yang lain ya itu memang sebagai pencetus gitu, udahlah dia anaknya seperti itu, terus habis itu lingkungan atau keluarganya, kita lihat dulu keluarganya itu bagaimana gitu, apakah keluarganya itu memang tipenya itu mendukung atau seperti apa gitu, pola asuhnya bagaimana, hubungan dia dengan sibling seperti apa gitu. Terus habis itu setelah itu kita lihat, baru kita lihat ke lingkungan yang terdekatnya dia lagi, pertemanannya itu bagaimana gitu. Jadi semuanya itu sebetulnya saling berkaitan ya, nggak bisa hanya pokoknya internalnya dulu atau pokoknya eksternalnya dulu, tapi dilihat dulu, siapa tahu dari dia misalnya trigger dari lingkungan ternyata didukung juga oleh kepribadian yang dia tertutup dan nggak mudah cerita sama orang lain gitu ya. Jadi tergantung. Nah, untuk mendeteksi misalnya ada kecenderungan pelajar ini bunuh diri gitu, nah kita yang bisa kita lakukan apa sih untuk melihat ini ciri-cirinya untuk mendeteksi supaya nggak terjadi itu? Kadang itu tadi yang kayak Nia bilang, kita yang pertama itu harus memang kita itu jaga ucapan gitu. Terus habis itu apalagi kita lihat nih, ini anak itu tipenya itu kayak gimana gitu. Kadang anaknya ini tuh bisa mengekspresikan atau enggak gitu. Kadang mereka yang nggak bisa mengekspresikan itu kadang mereka itu butuh sesuatu hal yang menghangatkan dia. Kayak misal perhatian, mungkin kayak ya udah tanyain aja gitu, apa kabar gitu. Kalau misalnya mereka kita konsisten untuk bisa melakukan hal itu gitu, kayak lagi apa, tadi ngapain. Kalau misalnya mereka jawabnya itu cuman singkat doang, ya udah baik-baik aja gitu, ya udah gitu, nanti besok lagi ditanyain kabarnya lagi gitu. Itu hal itu kalau misalnya dilakukan secara konsisten, nanti akhirnya mereka itu jadi kayak merasa kayak oh ternyata ada orang yang mungkin peduli sama aku gitu, atau aku bisa nih kayaknya percaya sama dia gitu. Awalnya mungkin emang jawabnya singkat-singkat gitu, tapi kalau misalnya kita lakukan secara konsisten, itu nanti pasti mereka juga kalau misalnya ditanya, mereka bisa sedikit terbuka gitu, kayak tentang apa yang dia rasakan gitu, atau apa yang dia alami gitu. Karena dari konsistensi itu tadi sih, katanya kan bahasa cinta yang paling nyata itu adalah konsistensi ya gitu. Jadi mereka yang memang udah ada kecenderungan kayak misal mereka diem atau mereka sulit untuk bisa mengekspresikan sesuatu gitu, ya udah tanyain kabar gitu. Sebenarnya nggak harus lama anak yang ini diem aja sih gitu. Anak yang ekspresif pun kalau misalnya mau ditanya ya nggak apa-apa gitu, silahkan gitu. Tapi kan biasa kalau anak ekspresif itu kan kelihatan nih, oh ini lagi seneng nih gitu, oh ini lagi sedih nih, kan mereka kan bisa mengekspresikan gitu meskipun nggak ngomong gitu. Mungkin mereka bagi anak yang ekspresif, kalau misal mereka udah tenang baru mungkin kita bisa tanya gitu. Tapi kalau misal mereka yang kelihatan datar-datar aja, taunya dari mana kalau misal kita nggak nanya gitu. Kadang mereka yang kelihatan datar-datar aja
ya kalau misal kita nggak nanya ya dia juga nggak akan ngomong gitu. Gimana caranya mereka ngomong? Beri kepercayaan. Gimana caranya buat bisa percaya? Konsistensi. Perilakunya seperti apa sih biasanya yang mungkin bisa dilihat kalau aduh ini kayaknya ada ciri-cirinya ke arah misalnya mau bunuh diri dan lain-lain? Ini biasanya mereka udah mulai menghindar dari lingkungan sosial gitu, atau lebih pendiam gitu. Terus habis itu mereka mungkin terlihat murung gitu, atau mungkin mereka ada kata-kata yang kayak mereka mungkin merasa tidak nyaman tapi kita merasa kayak biasa aja gitu kan. Lebih sensitif. Iya, betul. Kita lebih sensitif sama hal sikap-sikap yang seperti itu. Jadi kita harus jadi sebagai lingkungan atau orang tua kita harus lebih peka ya. Betul, pasti. Melihat itu tadi ya. Pasti karena kan mereka juga kadang kalau misalnya udah punya pemikiran yang seperti itu, kadang mereka itu ya memang pengen udah selesai di masa hidupnya di dunia ini gitu. Kadang mereka juga nggak mau buat orang lain tahu gitu kan, tiba-tiba mereka melakukan sesuatu nggak taunya emang berhasil gitu kan. Itu kan yang mereka harapkan gitu. Jadi maka itu kita itu harus lebih peka akan perubahan-perubahan kecil gitu, atau kata-kata sederhana dalam tanda kutip yang mereka sampaikan gitu. Kayak misal mereka bilang kayak aku udah gak nyaman di sekolah gitu, aku capek gitu. Ya kalau misalnya aku capek ya udah coba tanya gitu, capek kenapa, capek ngapain, nggak nyamannya di mana gitu. Kalau misalnya mereka nggak bisa ngomong, coba tanya lagi nanti gitu, pada saat mereka lebih tenang, hadir untuk mereka. Nah, kalau kita atau mungkin temannya di luar sana gitu menemukan ada temennya atau pelajarnya yang misalnya ada ciri-ciri yang tadi Novi sebutkan kecenderungannya untuk ke arah bunuh diri, itu pembekalan apa atau pelatihan apa yang atau memang skill apa yang harus kita bisa berikan untuk ngatasin si remaja ini supaya jangan seperti itu gitu? Kalau misalnya kita jadi temannya, kita kasih tahu ke keluarga terdekatnya, karena kita temennya tidak selalu bersama si pihak korban, calon pelajar yang terdeteksi mau bunuh diri. Ya, kita kan tidak tinggal bersama dia gitu. Kasih tahu ke keluarganya bahwa dia itu memang nggak baik-baik aja gitu. Nah terus habis itu kita dampingin dia gitu, kayak misal kita beri resources penguat, bahwa kayak dia nggak sendirian gitu, dia kita teman-temannya itu masih peduli gitu. Itu kan kepedulian itu, punya teman itu adalah sebuah harta yang tidak ternilai kan gitu. Karena orang yang biasanya mau bunuh diri itu karena kenapa, dia nggak merasa tidak dipahami, nggak ada yang bisa ngerti dia merasa sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya kita selalu memberikan penguat ke dia gitu, lu nggak sendiri gitu, kita ada buat lo gitu, lu mau apa sih gitu, kita temenin gitu, lu butuh apa gitu, apa yang bisa gue bantu buat lo gitu. Jadi kayak beri beri kekuatan ke dia bahwa dia itu tidak sendiri gitu, kita bisa jalanin ini tuh bersama-sama gitu. Terus habis itu kasih tahu ke keluarganya juga kalau misalnya memang dia itu lagi ada masalah gitu. Terus habis itu apa nih tante, om yang bisa saya bantu gitu. Jadi kita dan pihak keluarganya juga bisa saling bekerja sama untuk bisa menguatkan dia gitu. Nah, dari si individunya sendiri yang memang ada kecenderungan dia ada keinginan bunuh diri, seharusnya dia melakukan apa, dan ya selain datang ke profesional mungkin apa yang bisa dia lakukan sendiri? Journaling mungkin, bisa tulis kayak hal apa aja yang sudah membuat dia bahagia dan dia lakukan gitu. Contohnya misal, aku berhasil naik kelas gitu, meskipun nilai aku nggak bagus tapi aku berhasil gitu. Ya nggak apa-apa, itu apresiasi loh gitu. Untuk naik kelas itu mungkin ada perjuangan yang sudah dia lakukan gitu, dan itu perlu diapresiasi gitu. Meskipun mungkin ada orang bilang iyalah itu sepele gitu, enggak, itu perlu diapresiasi gitu. Terus habis itu atau ingat sama hal baik yang sudah dia lakukan ke orang lain gitu. Misal dia sudah membantu, aku kemarin bantuin nenek tetangga buat bawain belanjaan gitu. Itu juga bisa dia tulis gitu. Pokoknya ingat sama hal-hal positif yang sudah dia lakukan atau yang sudah dia capai. Itu sebagai penguatan dia ya, bahwa ya
dia bisa melakukan itu gitu. Betul. Dan dia itu hidup di dunia ini itu memang kadang kan mereka yang niat bunuh diri ya karena mereka juga merasa bahwa mereka hidup itu kayak gini-gini aja gitu kan. Hidup aku itu kayak nggak berarti gitu. Padahal sebetulnya tanpa dia sadari lingkungan di sekitarnya itu merasa terbantu atau merasa bahagia dengan kehadiran dia gitu. Dan mungkin ya tadi perlu didorong sama lingkungan di sekitarnya kayak inget nggak lu kemarin udah kayak gini gitu. Nah nanti pada saat dia sendiri dia bisa nge-recall hal itu, dan pada saat dia bisa nge-recall dia bisa tulis atau journaling kayak gitu. Kadang dengan menulis itu kan bisa membuat dia mengingat lagi gitu, dan bisa menguatkan akan hal itu gitu. Dan kadang overthinking juga bisa dialihkan dengan kegiatan hal yang bersifat fisik gitu, entah itu bersih-bersih kayak olahraga kayak gitu. Jadi menyibukkan diri ya dengan sesuatu yang lebih positif. Dari kita sendiri bisa kita lakukan, bahkan semua orang bisa melakukannya ya. Bisa, atau pada saat itu kita udah menurut kita itu hal yang baik gitu. Misal saya naik kereta gitu ya, pas lagi rame-ramenya gitu, saya udah dapet tempat duduk nih gitu. Terus habis itu tiba-tiba ada orang tua yang datang gitu. Terus habis itu saya berdiri gitu kan, terus mempersilahkan orang tua untuk duduk gitu. Itu kan udah hal baik. Ya udah bisa saya tulis saat itu juga, misal pada saat di rumah gitu. Aku tanggal segini, jam segini, aku memberikan tempat duduk untuk orang yang lebih tua gitu. Itu kan hal baik. Kadang hal baik itu yang bisa kita lakukan itu juga bisa mempengaruhi mood kita gitu, emosi kita. Kita sebetulnya biasa aja ngasih tempat duduk, tapi si orang tadi mendoakan kita ternyata ya. Iya, betul. Jadi benar-benar hal positif yang memang harus kita ucapkan buat diri kita ya. Jangan lupa mungkin berterima kasih juga, kamu bisa kuat sampai sejauh ini kayak gitu-gitu ya. Iya, betul. Kita tuh kita bisa hidup gini. Hidup di dunia ini kok nggak yang lurus-lurus aja gitu. Kita dari kecil pun kita itu udah banyak mengalami hal-hal yang mungkin kayak orang lain anggap biasa, tapi kita yang tahu diri kita sendiri ya emang diri kita sendiri gitu. Seberapa kuat, seberapa kita mampu gitu sampai kita ada di titik ini ya sebenarnya yang bisa nilai diri kita sendiri gitu. Orang tua juga nggak ngerti apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita pendam. Mereka juga nggak ngerti kan. Yang ngerti diri kita sendiri. Makanya itu kita mesti harus banyak-banyak berterima kasih, bersyukur sama diri sendiri. Betul banget tuh tadi. Nah, tips dari Novi sendiri kepada kita nih, misalnya kayak saya atau teman-teman di luar sana, sebagai orang-orang di sekitarnya pelajar tadi atau remaja, yang supaya bisa mencegah munculnya pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri itu kepada mereka. Empati. Tadi kayak Nia bilang, jaga omongan gitu, karena kita nggak tahu ya apa yang sudah orang lain itu laluin gitu. Jadi kita emang betul empati gitu. Mungkin kata-kata yang kita cuman anggap sepele gitu, tapi kita nggak tahu yang orang lain anggap itu seperti apa gitu. Kenapa kita kadang cuman empati doang gitu, tapi kenapa kadang itu sulit buat kita lakukan gitu ya? Itu karena tadi kita sendiri juga sebetulnya sudah banyak luka-luka yang masih belum sembuh mungkin gitu kan, luka-luka yang proses dalam penyembuhan gitu. Terus habis itu kita merasa bahwa itu hal yang biasa aja, jadi akhirnya kita menganggap kayak ya gitu. Padahal sebetulnya itu berarti buat orang lain gitu ya. Memang saya akuin emang sulit gitu, karena kita sendiri tuh punya membawa permasalahan masing-masing gitu. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita juga memberikan kacamata, kita memakai kacamata dari sudut pandang orang lain untuk diri kita sendiri gitu sih. Nah, kalau tips untuk si support sistemnya sendiri yang baik bagi pelajar atau remaja supaya mereka makin jauh dari percobaan bunuh diri. Kadang orang tua itu merasa bahwa kita itu lebih mengenal anak kita karena kita yang melahirkan gitu, kita tahu dia dari kecil gitu. Pada dasarnya kan sebetulnya kan tidak. Anak itu pemikirannya itu masih terus berkembang sampai nanti dewasa gitu. Bahkan kita aja sampai sekarang aja pemikiran kita tuh masih berkembang gitu. Yang orang tua kita pikir kayak Novi kayak gini sih gitu. Padahal kan sebetulnya proses berpikir kita udah berkembang tidak seperti itu gitu. Tapi kan orang tua berpikirnya seperti itu gitu. Jadi kadang pemikiran orang tua dan ekspektasi orang tua itu masih sama seperti kita yang dulu, padahal kita sebetulnya sudah berubah. Dan itu ekspektasi yang perlu dikurangin dari orang tua. Lalu menerima
anak itu dengan semua kekurangan yang mereka miliki, kelebihan yang mereka milikin gitu, mereka masih tetap istimewa gitu. Mereka masih, pasti setiap orang tua juga menyayangi anaknya, bukan gitu, mau dengan kondisi anaknya seperti apapun gitu, pasti orang tua akan sayangkan, tunjukkan akan hal itu gitu. Penerimaan, udah terima aja gitu. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu hal kesalahan, wajar. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, tapi bagaimana caranya kita orang tua untuk bisa lebih mengarahkan dia untuk bisa kembali ke jalan yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Dan tadi kembali lagi empati gitu. Meskipun kita orang tua, belum tentu kita itu bisa mengenal anak kita itu 100% gitu, karena pola pikir mereka, terus cara belajar mereka dari berbagai hal kan, dari sosial, dari media sosial juga, dari lingkungan gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Jadi si support sistemnya ini juga perlu lebih aware juga ya, terhadap si remajanya ini. Betul. Seperti apa, jadi jangan terutama sebagai orang tua mungkin ya, jangan hanya yang penting mencukupi masalah finansialnya aja, tapi secara psikologis mereka, karena sebetulnya anak kan butuh juga dukungan atau support dari orang tuanya, sangat butuh. Dan kalau misalnya kayak ada kakak juga, ini ada kasusnya juga gitu, ada kakak sering kayak ngeledekin adeknya gitu, itu mungkin hal yang wajar gitu, tapi kan kita juga nggak tahu apa yang sudah adeknya laluin di sekolah gitu. Kayak misal dapat kasus bahwa si adeknya ini tuh sering dibully di sekolah, terus habis itu sama kakaknya juga sering diisengin gitu, dia tuh kesel banget gitu, jadi dia tuh nyampe marahnya itu nyampe emang banting barang gitu, terus habis itu bahkan bawa palu buat ngancurin rak kayak gitu untuk anak usia 9 tahun kelas 3 SD ya gitu. Itu kan udah kayak suatu hal yang kayak orang tuanya berpikir bahwa nih anak itu emosional gitu, tapi kita nggak tahu apa yang sudah dia lewatin gitu. Jadi sebagai kakak juga ya oke, iseng boleh gitu, tapi nggak selalu dengan iseng juga kan gitu. Tapi kita sebagai ke adik itu juga ada butuh kehangatan seorang kakak gitu, perlindungan seorang kakak kayak gitu itu juga perlu gitu. Begitu juga pada saat kita sama kakak gitu ya iseng boleh ke kakak gitu ya, namanya juga saudara, tapi kan juga kita perlu menghargai, menghormati kakak itu bagaimana gitu kan. Kakak juga mungkin ada masalah yang lain yang mungkin yang lebih kompleks yang dia hadapin gitu. Artinya yang sebetulnya saling memahami aja ya satu sama lain. Betul. Terakhir nih, tips buat pelajarnya sendiri yang dugaannya kan banyak kasus bunuh diri karena pelajar ini. Apa sih yang bisa diajarkan kepada merekanya ini, kepada si pelajar ini, untuk supaya punya pemikiran mereka yang lebih positif, lebih optimis, jadi supaya nggak gampang juga mereka jadi orang yang jadi aku capek bunuh diri aja gitu. Itu apa? Menerima diri sendiri. Kayak misal tugas kita hidup di dunia ini itu bukan untuk menjadi sempurna, tapi tugas kita hidup di dunia ini itu untuk berusaha lebih baik. Jadi ya udah, yang penting belajarnya aja yang dikuatin gitu. Kalau untuk soal hasilnya itu udah urusan Tuhan. Emang betul. Maksudnya bukan so agamis atau apa gitu ya. Tapi memang pada saat kita udah belajar dengan baik gitu, kita nggak tahu nanti pada saat ujian apa yang kita laluin gitu. Ya udah, jadi maksudnya adalah yang penting kita itu sudah belajar dengan baik. Untuk hasil itu udah urusannya Tuhan, satu. Terus habis itu yang kedua, yang tahu akan kondisi diri sama ini kan terutama anak-anak yang udah usia 11 sampai 15 tahun. Itu pasti mereka pola pikirnya sudah mulai berkembang gitu kan. Pasti mereka sudah tahu nih batasan-batasan diri mereka, sebenarnya mereka yang mampu seperti apa, yang tidak mampu seperti apa. Ya sudah, fokus aja ke yang mereka mampu itu apa. Tidak perlu memaksakan diri gitu. Kalau misalnya memang di pertemanannya ini kalian merasa nggak nyaman, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Cari pertemanan yang lain yang membuat kalian itu merasa nyaman gitu. Bukan berarti kalian itu ke kelompok lain nanti kalian itu jadi nggak populer atau apa gitu. Itu udah soal nanti gitu. Yang penting itu dalam pertemanan itu adalah kenyamanan kalian gitu. Jadi kenalin batasan-batasan diri itu. Temannya di luar sana, kalau misalnya ada permasalahan yang memang sudah dihadapin, jangan takut untuk bercerita kepada siapapun ya. Jangan takut juga untuk menjadi beban untuk orang lain ya. Betul. Karena sebetulnya
kasus bunuh diri di kalangan remaja itu sekarang sedang meningkat. Jadi untuk orang tua juga harus lebih peka, terutama lingkungan juga lebih peka, pihak sekolah ya, guru-guru, karena beberapa kasus juga ada yang bunuh dirinya juga di sekolah, dugaannya kan seperti itu. Jadi bisa benar tadi ya Novi sampaikan beberapa kali adalah empati, lebih aware, lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi ya saling tolong menolong, bahu membahu gitu ya, supaya tahu nih kalau lingkungan kita ini ada yang sedang nggak baik-baik aja kan gitu. Oke sahabat anak Indonesia, itu tadi obrolan terkait isu kesehatan mental di kalangan kita. Novi terima kasih banyak, sehat-sehat terus. Amin. Terima kasih nih ya. Ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Itu tadi sahabat anak Indonesia, obrolan serunya, semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada topik-topik atau isu menarik lainnya yang pengen dibahas, boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya Nia undur diri, sampai jumpa, terima kasih, dadah.